Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Selma Budiwati dengan NIM 2231411111 dari kelas PGMI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen gamelan. Sebelum membahas tentang macam-macam instrumen gamelan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian gamelan. Jadi, apa itu gamelan? Gamelan adalah musik ensemble tradisional Jawa dan Bali di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada atau laras, lindro, dan pelak. Terdiri dari instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni musik karawitan. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam instrumen gamelan. Instrumen gamelan yang pertama adalah kendang. Kendang adalah alat musik dalam gamelan Jawa yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Alat musik ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon atau kebar. Instrumen yang kedua adalah bonang. Bonang berupa satu set 10 sampai 14 gong kecil berposisi horizontal yang disusun dalam dua deretan, berbentuk seperti jaret atau pot yang diletakkan di atas tali yang direntangkan pada bingkai kayu. Pemain duduk di tengah-tengah pada sisi deretan gong beroktav rendah, memegang tabu berbentuk bulat panjang yang dibalut seperti benang merah di setiap tangan. Ada 3 macam bonang yang dibedakan menurut ukuran, wilayah oktav, dan fungsinya dalam ensemble, yaitu bonang baru, bonang panembung, dan bonang penerus. Instrumen yang ketiga adalah saron. Saron atau biasa dikenal dengan ricik adalah salah satu instrumen gamelan yang masuk dalam golongan balungan atau alat musik jenis belahan atau wilahan dari logam. Saron memiliki 6 atau 7 atau 1 oktav bilangan logam yang ditumpangkan di atas bingkai kayu yang berfungsi sebagai resonator. Biasanya ada 4 saron dalam gamelan dengan jenis laras, pelok, dan selendro. Cara memainkannya dipukul dengan pukulan dari kayu dengan tangan kanan dan tangan kiri menekan bilahan untuk menghilangkan getaran setelah bilahan dipukul agar tidak mendengung. Selanjutnya instrumen yang keempat adalah demung. Merupakan saron berukuran besar dan beroktav tengah. Ada 2 demung jenis laras, pelok, dan selendro. Balungan ini menghasilkan nada oktav paling rendah dari golongan balungan lainnya meski fisiknya yang paling besar. Cara memainkannya dipukul menggunakan tabuhan atau pukulan dari kayu. Instrumen gamelan yang kelima, kenong. Kenong merupakan satu set alat musik jenis gong berposisi horizontal ditumpangkan pada tali yang ditegangkan pada bingkai kayu. Dalam memberi batasan struktur suatu gending, kenong adalah alat musik kedua yang paling penting setelah gong. Kenong membagi gongan menjadi 2 atau 4 kalimat-kalimat kenong atau kenongan. Selain berfungsi menggarisbawahi struktur gending, nada-nada kenong juga berhubungan dengan lagu gending. Ia bisa memainkan nada yang sama dengan nada balungan. Ia juga dapat mendahului nada balungan berikutnya untuk menuntun alun lagu gending. Ia dapat memainkan nada berjarak 1 kemyung dengan nada balungan untuk mendukung rasa patet. Pada kenongan bergaya cepat dalam ayak-ayakan, serepekan, dan sampak, tabuhan kenong menuntun alur lagu gending-gending tersebut. Instrumen yang keenam adalah slentem. Menurut modelnya, slentem termasuk keluarga gender. Kadang-kadang ia dinamakan gender panembung. Akan tetapi, slentem mempunyai bilah sebanyak bilah saron. Ia beroktav paling rendah dalam kelompok instrumen saron. Seperti demung dan saron barung, slentem memainkan lagu balungan dalam wilayahnya yang terbatas. Dalam satu set gamelan, biasanya ada slentem versi selendro dengan rentang nada C, D, E, G, A, C, dan pelok dengan rentang nada C hingga B. Instrumen gamelan berikutnya adalah gender. Gender merupakan alat musik yang terdiri dari bilah-bilah metal yang ditegangkan dengan tali di atas bumbung-bumbung resonator. Gender dimainkan dengan tabuh berbentuk bulat dilingkari lapisan kain dengan tangkai pendek.
Sesuai dengan fungsi lagu, wilayah nada, dan ukurannya, ada dua macam kendar, yaitu kendar barung dan kendar penerus. Instrumen selanjutnya yaitu gong. Gong merupakan alat musik yang menirukan bunyinya. Kata gong khususnya menunjukkan pada gong gantung yang berposisi vertikal, berukuran besar atau sedang. Ditabuh di tengah-tengah bundarannya atau pencul dengan tabuh bundar berlapis kain. Gong menandai permulaan dan akhiran gending dan memberi rasa keseimbangan setelah berlalunya kalimat lagu gending yang panjang. Selanjutnya ada kempul. Kempul merupakan salah satu perangkat gamelan Jawa yang cara penggunaannya dipukul atau ditabuh. Alat musik ini biasanya digantung seperti alat musik gong pada umumnya. Kempul dalam musik gamelan jumlahnya tergantung jenis pertunjukannya sehingga jumlahnya tidak pasti. Kempul bentuknya seperti gong yang lebih kecil, permukaannya rata, dan ada beberapa bagian tengah yang menonjol, diameter umum kira-kira 45 cm. Kempul menghasilkan suara yang lebih tinggi dibanding gong. Kempul yang ukurannya lebih kecil, bunyi yang dihasilkan lebih tinggi lagi. Instrumen gamelan selanjutnya adalah ketuk. Ketuk merupakan perangkat gamelan yang dipukul atau ditabuh. Berbeda dengan gong yang digantung, ketuk ditempatkan pada tempat yang fungsinya seperti ayunan. Jadi, cara menempatkan atau meletakkannya hampir sama seperti kenong atau bonang dan kempiang. Ketuk bentuknya hampir sama seperti kempiang. Instrumen gamelan yang ke-11 adalah kempiang. Kempiang juga merupakan perangkat gamelan Jawa yang cara memainkannya dengan cara dipukul atau ditabuh. Sama seperti ketuk, kempiang diletakkan pada tempat yang fungsinya seperti ayunan. Jadi cara meletakkannya hampir sama seperti kenong, bonang, dan ketuk. Kempiang bentuknya hampir sama seperti ketuk. Instrumen yang terakhir adalah gambang. Gambang merupakan alat musik yang dibuat dari bilah-bilah kayu yang dibingkai pada gerobokan yang juga berfungsi sebagai resonator. Berbilah 17-20 bilah, wilayah gambang mencakup 2 oktav atau lebih. Gambang dimainkan dengan tabuh berbentuk bundar dengan tangkai panjang yang biasanya terbuat dari tanduk atau sungu. Kebanyakan gambang memainkan gembiangan atau oktav dalam gaya pola-pola lagu dengan ketukan ajeg. Gambang juga dapat memainkan beberapa macam ornamentasi lagu dan ritme seperti permainan dua nada dipisahkan oleh 2 bilah atau permainan 2 nada dipisahkan oleh 6 bilah dan pola lagu dengan ritme-ritme sinkopasi.